Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yagi Putra Moga Utama. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 14. Kami di sini akan membahas tentang perlindungan data pada era digital. Untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Ihwani Nurzalina dengan NIM 110121220. Di sini saya akan membahas pada bagian bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, apa yang melatar belakangi dari permasalahan artikel yang dibahas. Nah, seperti yang kita ketahui pada era digital itu memudahkan kita dalam pencarian dan pertukaran informasi. Namun di sisi lain era digital juga itu mampu meningkatkan ancaman siber. Nah, berdasarkan data dari BSSN atau data Badan Siber dan Sandi Negara itu menunjukkan sebesar 370,02 juta serangan siber di Indonesia pada tahun 2022. Kemudian meningkat sebesar 38,72% dari data tahun sebelumnya. Nah, karena dampaknya terhadap keamanan dan privasi, keamanan siber menjadi kebutuhan yang mendesak untuk melindungi sistem dari akses dan serangan secara ilegal. Kemudian salindia selanjutnya yaitu batasan masalah yang dibahas. Nah, berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, diidentifikasi bahwa masalah yang dibahas yaitu difokuskan pada ancaman siber terhadap keamanan data di Indonesia pada era digital dan strategi perlindungan data untuk menghadapi peningkatan serangan siber. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah yang dibahas yaitu strategi perlindungan data apa yang efektif dalam menghadapi peningkatan siber. Kemudian ada pula tujuan dalam penulisan artikel ini yaitu mengidentifikasi dan merumuskan strategi perlindungan data yang efektif dalam menghadapi peningkatan serangan siber. Terima kasih kepada Saudari Ade Ihwani yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Kalantania Putri dengan NIM 110121313. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang peranan negara dalam ruangan cyber. M. Prakoso Aji menjelaskan bahwa sistem keamanan cyber dan kedaulatan data merupakan fondasi penting dalam melindungi data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan cyber dan kedaulatan data tidak hanya berfungsi untuk menjaga privasi, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan data di era digital. Sementara itu, Prabowo Wibawa dan Asmi di 2020 menyoroti bahwa perlindungan data pribadi sangat bergantung pada konteks keamanan yang diberikan oleh negara, tanpa cukup memberdayakan individu untuk melindungi data sendiri. Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi memerlukan sinergi antara peran negara dan pemberdayaan individu agar masyarakat dapat secara efektif melindungi data pribadi mereka di ruang cyber. Yang kedua, saya akan menjelaskan keamanan cyber dan tantangan pengembangannya di Indonesia. Keamanan cyber di Indonesia menghadapi tantangan yang mendesak, seperti yang diungkapkan oleh Harni Ahdayanti 2014 yang menyatakan bahwa tingkat kejahatan cyber telah mencapai tahap memprihatinkan. Edmond Makarim pada 2014 menambahkan bahwa keamanan cyber melibatkan perlindungan teknis secara kebijakan dan manajemen risiko yang kompetitif. Siti Diana 2021 juga menekankan pentingnya penggunaan infrastruktur keamanan cyber yang kuat untuk melindungi data dari keserangan yang semakin canggih. Dengan demikian, untuk melindungi sistem informasi dan aset digital dari ancaman yang memastikan integritas, kerahasiaan, dan kelangsungan operasional organisasi dalam lingkungan maya. Terima kasih kepada Saudari Carla yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk selanjutnya,
akan dijelaskan oleh saya, yakni bagian analisis pada bab 3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kevin Balian Sonader dengan NIM 11012139194. Untuk analisis, lemahnya keamanan dapat menyebabkan beberapa faktor kerugian. Di antaranya meraup keuntungan yang tinggi dari jumlah trafik pada situs hoaks yang beredar, juga mencuri data pribadi untuk dijual kembali demi keuntungan. Terdapat dua solusi dalam strategi perlindungan data. Yang pertama, memperkuat aturan perundang-undang mengenai data pribadi, peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi keamanan cyber. Untuk solusi kedua, untuk secara individu dengan mencari informasi lebih lanjut mengenai hal yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal dalam menggunakan sosial media. Terima kasih kepada saudara Kevin yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Simpulan yang kami dapat dalam menghadapi era digital yang penuh dengan risiko serangan siber, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk meningkatkan efektivitas keamanan siber. Selain itu, kesadaran individu terhadap pentingnya perlindungan data juga harus ditingkatkan. Strategi yang mencakup peraturan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan individu dalam mengamankan informasi pribadi adalah langkah esensial dalam menangani ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Adapun saran dari kami, pemerintah perlu memperkuat regulasi data pribadi, bekerja sama dengan sektor swasta, dan meningkatkan edukasi masyarakat agar lebih sadar akan keamanan data. Pemanfaatan teknologi mutakhir dan peningkatan infrastruktur siber juga harus diprioritaskan. Sekian penyampaian materi Selindia dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.